Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Saya berharap kita masih terus bisa memberikan dukungan kepada timnas kita, timnas Indonesia, karena perjalanannya masih panjang, masih ada 5 pertandingan tersisa, dan mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa bangkit ya, bisa meraih kemenangan pertamanya. Tapi memang kita tidak menyangka sama sekali bahwa timnas kita akan kalah sebegitu banyak dari Jepang meskipun tidak sebanyak yang diterima oleh Bahrain dan Cina. Cina itu kalah 7-0 dan Bahrain dibantai 5-0 dan kita dibantai 4-0. Bisa dibilang nasib kita masih lebih baik dari Cina dan Bahrain, tapi tetap saja namanya ya kita dibantai. Kita tidak expect bahwa kita akan kalah dengan skor yang begitu mencolok, yaitu 4-0, karena sejatinya para pemain kita bisa dibilang sudah jauh lebih baik dari beberapa waktu belakangan. Karena kita ya ketambahan pemain-pemain seperti misalnya Kevin Dix yang terbaru, kemudian Calvin Verdong, Jay Itzes, Nathan Choaon, dan Tom Haye, pemain-pemain yang ketika kita kalah 1-3 dari Jepang di Piala Asia itu belum bergabung. Kita memang harus mengakui kekuatan dari timnas Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam. Kita sempat membuat kejutan sebenarnya dengan melakukan beberapa serangan yang mengancam area pertahanan timnas Jepang pada 15 menit pertama pertandingan, teman-teman. Mulai dari peluang-peluang Ragnar Oratmangun, kemudian ada Kevin Dix juga, hingga Rafael Struijk yang berhasil membuat lini pertahanan timnas Jepang itu memang sempat keteteran. Akan tetapi setelah permainan berjalan selama 30 menit, Jepang akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Koki Ogawa yang mendapatkan umpan dari Daichi Kamada di depan gawang timnas Indonesia yang sudah kosong itu berhasil membuka keunggulan tim Samurai Biru. Berawal dari Daichi Kamada yang lolos dari pengawalan Jay Itzes dan berhadapan dengan Martin Paes, bola dioper kepada Koki Ogawa yang dikawal oleh Justin Hubner. Sayangnya usaha atau upaya Justin Hubner untuk menghalangi Koki Ogawa justru membuatnya melakukan gol bunuh diri. Kemudian hanya butuh waktu 5 menit, teman-teman, Jepang berhasil menggandakan keunggulan mereka lewat gol yang dicetak oleh Takumi Minamino. Berawal dari umpan silang Kaoru Mitoma, Minamino langsung menyambar dan melepaskan tembakan yang membuat bola membentur tiang gawang dan kemudian masuk ke dalam gawang timnas kita, timnas Indonesia, tanpa bisa dijangkau oleh Martin Paes. Gol kedua Jepang itu tidak lepas dari hilangnya Kevin Dix dari lapangan. Debutan timnas Indonesia ini mengalami cedera dan sedang mendapatkan perawatan. Pada akhirnya Kevin Dix ditarik keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh pada menit ke-40. Pada masa injury time babak pertama, timnas Indonesia sempat mendapatkan peluang dari akselerasi yang dilakukan oleh Yakob Sayuri dari sisi kanan lapangan, teman-teman. Sayangnya tembakan Yakob Sayuri itu masih bisa dihalau oleh Zion Suzuki. Selisih gol di antara kedua tim justru langsung bertambah pada awal babak kedua. Timnas Jepang berhasil kembali begitu menjebol, menyerangkan gol ke gawang timnas Indonesia saat babak kedua baru berjalan 4 menit. Berawal dari blunder yang dilakukan oleh Martin Paes yang tidak jelas mengangkat bola, Jepang berhasil mencetak gol lewat sepakan Hidemasa Morita pada menit ke-49 yang membuat kedudukan menjadi 0-3 untuk keunggulan Jepang. Martin Paes yang menerima back pass tadi, maksud yang saya bicarakan tadi itu kan mau melakukan clearance ke luar kotak penalti, namun bola justru jatuh ke kaki Morita. Pemain Jepang tersebut kemudian mengecoh Nathan Choaon dan melepaskan tembakan terarah ke arah tiang jauh. Bola yang sebenarnya mengarah ke Jay Itzes malah gagal dihentikan oleh kapten timnas Indonesia tersebut, dan kemudian bola meluncur terus ke dalam gawang dan berakhir dengan gol ketiga dari Jepang. Pada menit ke-68, Jepang kembali menambah keunggulan mereka menjadi 4-0 lewat tendangan dari sudut yang sangat sempit
yang dilakukan oleh Yukinari Sugawara. Pemain yang baru masuk pada babak kedua menggantikan Ritsu Doan tersebut melakukan penetrasi dan lolos dari kejaran Calvin Verdong. Dari kubu timnas kita, Shin Taeyong memang kemudian sempat memasukkan nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, kemudian Witan Sulaiman, dan Jordi Amat untuk menyegarkan tenaga para pemain di atas lapangan. Namun tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga pertandingan berakhir dengan skor 4-0. Apa yang kemudian membuat Indonesia begitu kocar-kacir kali ini hingga berhasil dibantai begitu dengan skor 4-0 oleh Jepang? Menurut saya adalah lemahnya pertahanan terutama di sisi kanan. Kita harus mengakui bahwa performa timnas kita kali ini semalam itu kocar-kacir. Memang kita memiliki beberapa peluang di 15 menit pertama di babak pertama, tapi selebihnya cara timnas bermain itu tidak seperti yang ditunjukkan mereka di Piala Asia. Cara permainan timnas kita itu kurang terorganisir dan sering membuat kesalahan sendiri terutama di lini tengah dan di lini pertahanan. Bahkan timnas Indonesia memperlihatkan kelemahan yang cukup mencolok terutama di area pertahanan sisi kanan. Padahal sebetulnya posisi ini itu kan ditempati oleh Kevin Dix ya. Kevin Dix yang baru bermain dan baru bergabung. Area inilah yang kerap menjadi sasaran eksploitasi para pemain Jepang pada babak pertama. Terbukti 2 gol pertama dari skuad Samurai Biru itu berawal dari area ini, area sisi kanan pertahanan kita. Mereka mampu memaksimalkan ruang-ruang sempit di area antar lini dengan melakukan kombinasi operan-operan pendek yang baik. Seperti yang biasa sering lakukan gitu ya. Mereka kan sering melakukan itu. Gol pertama bermula dari umpan silang Daichi Kamada yang berujung pada bunuh diri Justin Hubner. Sedangkan gol kedua bermula dari umpan Kaoru Mitoma dari area kanan yang kemudian disontek oleh Takumi Minamino. Kemudian teman-teman harus diakui bahwa skuad Merah Putih juga melakukan kesalahan fatal yang menimbulkan kerugian besar bagi timnas kita. Hal ini terutama mengacu pada momen awal babak kedua yang menyebabkan gol ketiga skuad Samurai Biru yang dicetak oleh Hidema Samorita. Dalam keadaan tertekan, Martin Pas melakukan kesalahan umpan, ya. Kesalahan melakukan clearance bola sehingga bola diintersep oleh gelandang Sporting CP tersebut. Morita lalu mencoba mencari ruang tembak di area kotak penalti. Bola sebetulnya bisa dihalau oleh Jai Itses sebenarnya. Sayangnya Jai Itses masih kurang sigap dalam menghentikan bola yang kemudian bola mengarah awalnya mengarah ke kaki kanannya. 2 kesalahan inilah yang menghukum telak skuad Garuda pada awal babak kedua. Sempat berhenti di dalam kotak penalti timnas Indonesia, Yukinari Sugawara kemudian akan melepaskan tembakan ini terutama ya dari sudut yang sangat sempit tanpa kemudian bisa dihalau oleh kiper Martin Pas. Kemudian selanjutnya teman-teman, yang terakhir, para pemain timnas kita juga terlihat masih sangat lemah dalam memaksimalkan peluang emas yang mereka miliki di pertandingan semalam. Sebetulnya ada beberapa momen yang berpotensi menghasilkan gol bagi skuad timnas Indonesia, khususnya pada awal babak pertama. Yang pertama tentu akselerasi Ragnar Oratmangun pada menit ke-8. Ragnar berhasil meninggalkan bek lawan dan tinggal berhadap-hadapan dengan kiper Jepang Zion Suzuki. Sayangnya sepakannya masih membentur kiper lawan tersebut. Menurut saya Ragnar ini masih kurang tenang dan terlalu lama untuk mengambil keputusan sehingga ruang tembaknya segera ditutup oleh baik kiper maupun pemain bertahan timnas Jepang. Lalu ada umpan silang dari Kevin Dix dan Rafael Struijk yang keduanya sama-sama terbuang percuma karena tidak ada pemain timnas Indonesia di area kotak penalti timnas Jepang. Sementara itu pada babak kedua, skuad Garuda juga kembali memperoleh peluang dari Pratama Arhan. Sayangnya sepakan keras Arhan yang sudah mendapatkan ruang terbuka itu masih bisa dihalau oleh Zion Suzuki. Menurut saya tidak begitu keras ya. Blessingnya kurang tepat begitu Arhan. Oleh sebab itu, kalau kita hitung berdasarkan hasil pertandingan semalam teman-teman, maka Indonesia sudah pasti masih menghuni, masih duduk di dasar klasemen grup C dengan total 3 poin
yang berhasil dikumpulkan dari 5 pertandingan yang mereka sudah jalani. Peluang jelas semakin sulit, semakin sempit, tapi masih ada harapan. Ini juga tergantung bagaimana pertandingan-pertandingan lain di laga berikutnya, yaitu di matchday ke-6, terutama pertandingan Cina dan Bahrain begitu. Kita berharap ke sana. Tapi yang jelas kita tidak bisa menggantungkan nasib kita ke timnas lain. Kita harus berjuang untuk meraih kemenangan pertama kita di laga berikutnya. Setidaknya begitu jika ingin timnas kita, timnas Indonesia, pengen naik ke posisi 4 klasemen dengan syarat Bahrain dan Cina menelan kekalahan di matchday ke-6 gitu. Ini cukup riskan karena syarat wajib harus dipenuhi oleh timnas Indonesia. Syarat wajibnya apa gitu? Adalah ya menang melawan Arab Saudi. PR-nya adalah bagaimana Shin Taeyong membuat pilihan untuk taktik dan susunan pemain. Taktiknya harus strategik begitu. Menurut saya semakin kesini Shin Taeyong ini semakin bisa ditebak. Dia mulai bingung membangun strategi begitu. Mulai tidak memiliki banyak opsi untuk melakukan kreasi serangan, terutama kalau timnas Indonesia sudah mengalami kebobolan lebih dulu. Tapi mudah-mudahan di laga berikutnya timnas kita, timnas Indonesia bisa bermain lebih baik dan bisa meraih hasil positif seperti yang kita harapkan. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Walaupun timnas Indonesia kalah, kita tetap harus mendukung begitu ya. Jadi kalah, kita tetap bersama mereka, menang tentu saja kita sorai bergembira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I'll see you in the next video.